صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأدعياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من ربي السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أصغى الأسقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك
رزقي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليه يا إله الأنبياء السلام عليك أشرق الأسياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أشرق الأسياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dimulai dari lanjut. Ayo. Ayo. خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا كنز الأطياء خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا كنز الأطياء ما أنت إلا كنز الأطياء خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز الأنبياء خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز الأنبياء ما أنت إلا كنز الأنبياء صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما جمع قلبي بالذكر حيا ما جمع قلبي بالذكر حيا خير البرية نظر إلينا ما إلا كنز العادية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العادية ما أنت إلا كنز العادية صلوا على النبي محمد. Apa seluruh aja? Mana? يشرى لنا إلا المنى زلالنا وفالهنا
اهدروا جزواته والبشر حمولنا والبشر حمولنا بشرى لنا نلنا المنى زلالنا وفالهنا واهدروا جزواته والمصر حمولنا والمصر حمولنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر تزوعده والبشر أضحى معلنا والبشر أضحى معلنا يا نفس طيبي باللقاء عينك عيونا يا نفس طيبي باللقاء يا عينك أعينا هذا جمال المصطفى أنواره تمولنا هذا جمال المصطفى أنواره تمولنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرحنا والدهر تزوعده والبشر أضحى معلنا والبشر أضحى معلنا يا طيبة ماذا نقول ففي سقال حال الرسول يا طيبة ماذا نقول ففي القال حال الرسول هذا جمال المصطفى أنواره لا حولنا هذا جمال المصطفى أنواره
لاحت لنا بشرى لنا ملنا المنى زال العنا وفى الحنا والجر جزى وعده والبشر أضحى معلنا والبشر أضحى معلنا اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Zul izzati wal quwa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu lin-nasi basiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba lillahil huda amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram, para sesepuh, para alim, ulama, para kiai, para habaib, para ustadz wal ustazah, para asatid yang senantiasa kami dengar dan kami taati petuah-petuahnya, wabil khusus Hadratul Muktaramin Kiai Haji Nur Muhammad Haris, Sarjana Pendidikan Islam, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ubudiyah Terongbangi Gresik, yang sangat kami takzimi. Kami bersyukur Romo Kiai bisa hadir di tengah-tengah kami dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Falah ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Falah beserta staf-staf pengurus masjid yang kami hormati, Bapak Ketua RW 03 dan juga ketua-ketua RT dari RT 1 sampai dengan RT 7 Perum Green Cermi yang kami hormati, Ketua Majelis Taklim Yasin dan Tahlil Al-Ikhwan dan Majelis Ibu-Ibu Fatayat Muslimat Perum Green Cermi yang sangat kami muliakan, serta para bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah dan segenap kaum muslimin wal muslimat yang hadir pada malam hari ini yang sangat kami cintai karena Allah. Sebagai ungkapan awal, marilah kita untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang hanya kepadanya kami memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Kami berlindung kepadanya dari kekejian diri
dan kejahatan amalan-amalan kami. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi petunjuk, meridhoi dan mengijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, insan paripurna, pembimbing umat dan pembawa peringatan serta kabar gembira untuk umat manusia. Kami bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulnya yang mulia dengan petunjuk dan membawa agama yang benar, yakni dinul Islam, sehingga menjadikannya pedoman yang menuntun kita dalam menjalani hidup baik di dunia sampai ila yaumil qiyamah, akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah sekalian yang kami cintai, pada malam hari ini kita berkenan hadir di majelis yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan zikir, memperbanyak mengucapkan kalimat thayyibah dan ngaji bareng yang kami kemas dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan jatuh pada tanggal 27 Januari 2025 ini. Saya pribadi sebagai pembawa acara sekaligus mewakili takmir Masjid Al-Falah dan panitia mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, panjenengan bisa berkenan meluangkan waktunya untuk bisa hadir di majelis ini. Guna mempersingkat waktu, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini, yakni yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Falah yang insya Allah nantinya akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Syafi'i. Acara yang ketiga yaitu salawat Nabi dan Mahallul Qiyam yang insya Allah akan dipimpin oleh Gus Aris Maulana dan Ustadz Fakhur Rahman. Acara yang keempat ada jeda waktu sejenak untuk pembagian snack atau suguhan ringan untuk para jamaah. Acara yang kelima, acara inti, yaitu Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama yang nantinya akan disampaikan insya Allah oleh Al-Muharram Kiai Haji Nur Muhammad Haris, sarjana pendidikan Islam. Untuk sekalian ditutup dengan doa, beliau diperkenan untuk memimpin doa tersebut. Demikian susunan acara yang bisa saya sampaikan. Demi kelancaran dan harapan yang untuk kami mendapatkan ridho akan Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita buka acara dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahlul baiti wa sahabati khulafaur rasyidin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il amilin syai'ul lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Al-Falah untuk yang terhormat Ustadz Muhammad Syafi'i, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun nyuwun perhatian kanggo ibu-ibu sing wonten belakang, monggo geser teng mriki Bu, kosong Bu. Geser sebelah selatan masih kosong, monggo. Nggih monggo. Sing wingking niku monggo geser teng mriki, teng sebelah selatan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Hadratul mukarramin Rama Kiai Haji Nur Muhammad Haris, Sarjana Pendidikan Islam. Yang saya hormati Bapak Ketua RW beserta stafnya, Bapak-bapak Ketua RT dari RT 1 sampai RT 7 beserta stafnya. Yang saya hormati Bapak Ketua Tamir Musholah Baitus Sholihin beserta stafnya. Yang saya hormati segenap pengurus takmir Masjid Al-Falah Brum Genjene, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Tak lupa kami ucapkan banyak hormati pula kepada ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga dalam kesempatan yang mulia ini kita semua dapat berkumpul dalam suatu majelis yang insya Allah majelis ini menjadikan suatu majelis yang penuh dengan mubarakah. Amin amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah pada malam ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan kepada kita semua dari jalan kesesatan menuju jalan yang terang benderang, yang berupa Abdinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini pertama kami mewakili daripada segenap panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan sedaya, Bapak Ibu, adik-adik semua. Sekaligus mohon maaf apabila dalam penyambutan kami selaku panitia
ada yang kurang berkenan di hati panjenengan, baik itu tempat maupun atau yang lain, sekali lagi kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami atas nama pengurus Takmir Masjid Al-Falah, mewakili daripada bapak-bapak semua, segenap pengurus Takmir Masjid Al-Falah, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dari seluruh warga, bapak-bapak segenap pengurus, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak ketua RT dari RT 1 sampai RT 7 yang telah mensupport kami sehingga keberlangsungan Masjid Al-Falah sampai pada malam ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan amal panjenengan semua dan motivasi-motivasi tersebut menjadikan amal baik bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya mau tanya kepada ibu-ibu. Kira-kira masjid ini perlu dimakmurkan apa mboten? Ibu-ibu. Oh, Kang ngrungokno ya. Kira-kira masjid ini perlu dimakmurkan apa mboten? Perlu ke? Kalau kembalikan tong bapak-bapak. Kira-kira masjid ini perlu dimakmurkan apa mboten? Wajib ke? Alhamdulillah dengan motivasi panjenengan sedaya dan kerja keras dari seluruh pengurus Takmir Masjid Al-Falah, sedikit demi sedikit Masjid Al-Falah kita benahi bersama-sama. Ada dakwah daripada ulama, ada 3 hal Pak, ada 3 hal bahwa masjid ini bisa dikatakan makmur. Tolong diperhatikan ya, masjid ini bisa dikatakan makmur. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa masjid itu bisa dikatakan makmur bila jamaahnya banyak. Nah ini, monggo yang belum bisa berjamaah di masjid, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, monggo masjid kita ramaikan dengan sholat berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua bahwa masjid itu bisa dikatakan makmur, yaitu semakin besar orang yang menitipkan sedekah dan infaknya kepada masjid. Itu yang kedua. Sehingga apa, kepercayaan warga, kepercayaan jamaah kepada masjid itu semakin tinggi. Kemudian yang ketiga perlu diperhatikan, yang ketiga ini adalah bahwa masjid itu bisa dikatakan makmur bila masjid bisa menyelesaikan problem-problem jamaah atau masyarakat di sekitarnya. Itu 3 poin bahwa masjid bisa dikatakan makmur. Oleh karena itu, dengan 3 poin itu, foto daripada motivasi kerjasama dari pengurus RW, pengurus RT, sekaligus seluruh elemen masyarakat kita libatkan demi kemakmuran dan keberlangsungan Masjid Al-Falah yang kita cintai bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melangkah kepada kemakmuran, perlu kami sampaikan bahwa takmir bukan hanyalah sekedar
membantu jenengan. Terus sekedar apa namanya? Sebagai pelaksana harian, bahwa Masjid Tamir adalah sebagai pelaksana harian. Oleh karena itu, kami selaku pengurus Tamir sangat-sangat sekali mengharapkan masukan, motivasi dari panjenengan semua. Selain daripada Bapak Ibu, pada poin yang kedua tadi, bahwa karena kemampuan masjid bisa dilihat dari semakin meningkatnya jamaah, para masyarakat menginfakkan sebagian rezekinya untuk keberlangsungan masjid maupun musola yang kita miliki. Oleh karena itu, kami dari pengurus Takmir Masjid, perlu kami sampaikan, kami dari pengurus Takmir Masjid mengambil langkah-langkah tersebut untuk keberlangsungan Masjid Al-Falah. Di antara pun langkah-langkah itu adalah dengan adanya kotak amal keliling dan sekaligus pengadaan donatur tetap Masjid Al-Falah demi keberlangsungan Masjid kula panjenengan sedaya. Sekali lagi, kami segenap pengurus sangat-sangat mengharapkan motivasi dan bantuan dari seluruh warga masyarakat Prumgerjembe demi keberlangsungan dan kemakmuran Masjid kula panjenengan sedaya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon agar dari 3 poin tadi, mari kita bersama-sama bisa meraih dan untuk yang pertama untuk kesejahteraan masjid, kesejahteraan jamaah dan kemakmuran masjid itu sendiri. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Sekali lagi kami atas nama pengurus menghimbau sekaligus mengajak pada berjamaah, mari kita makmurkan Masjid Al-Falah dengan bersama-sama sholat berjamaah di masjid maupun di musola. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutan daripada Ketua Takmir Masjid Al-Falah, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Syafi'i. Semoga apa yang disampaikan pada sambutan tadi tentang keberadaan masjid kita, Masjid Al-Falah, semoga menjadikan di hati panjenengan sedaya untuk kepedulian terhadap Masjid Al-Falah dan tambah istiqomah di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menginjak acara selanjutnya yaitu sholawat Nabi dan Mahallul Qiyam yang insya Allah akan dipimpin oleh Grup Al-Banjari dari Masjid Al-Falah, dipimpin oleh Gus Aris Maulana dan Ustadz Fathur Rahman. Kepadanya kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Bismillahirrahmanirrahim. فاهتز الأرض ترابا وجب الشعر وازداد الغرد وهبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله
الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل منذرا وأمي وفخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما استند بها الضلق بأمر ربي الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا ربي صل وسلم اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور بسلام مسري ورأينا قد يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت سلام أنت نور فوق نوري أنت يجزي حوالي أنت مصباح الصدور سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا
أسأل خفيفين يا محمد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا صلى مرحبا جند الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جند الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جلال الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاءت الحسين الله مرحبا مرحبا وجهك يا سلام يا كريم الوالدين حوضك الصوف والدوان بذلنا يوم النشور صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا حبيب الله صلى عليه وسلم مرحبا اغفر لي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله ربي اغفر لي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله البدر علينا من سريات العذاب وجب الصبر علينا ما دام بلساني لا الوداع وجب الشكر على
إله ما دعا لله البدر علينا من سريات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله على البدر علينا من سريات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد حسيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tibalah saatnya pada acara inti, yaitu Mau'idotul Hasanah atau ceramah agama yang nantinya akan disampaikan oleh Kiai Haji Nur Muhammad Haris. Ketahuilah saudaraku bahwa barang siapa yang berangkat ke masjid diniatkan untuk mencari ilmu, maka sudah dijamin pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah kepada Kiai Haji Nur Muhammad Haris, waktu dan tempat kami persilahkan. Bu, Ibu, nggih, Bu, kula badhe salam. Bapak, alhamdulillah, Bapak karo Ibu jek urip karo-karone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmus sholihat wa bifadlihi wa rahmatihi tuhfarud dunubu wal khati'at wa bidikri habibihi wa awliyaihi tatanazzalur rahmatu wal barakat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in hum kal anjumin nirat al bahirat.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang sangat saya taati para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para kiai, para asatid wal asatidah, para sesepuh, bini sepuh, khususnya perumahan Grand Cerme yang semuanya fatwanya kita taati, semua perilakunya kita ikuti, semua doanya kita minta berkahnya, amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada kepala desa, khususnya kepada ketua takmir Bapak Muhammad Syafi'i, Al-Ustadz Fatkur Rahman, Bapak Ustadz Ishak, dan semua para ustadz-ustadz yang lain yang tidak dapat saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat saya. Bapak RT hadir, Pak RT. Undi Pak RT. Oh Pak RW. Pak RW nggih. Bapak sinten? Pak Samsul. Pak Samsul, alhamdulillah Bapak RW kita yang insya Allah menjadi idaman. Biasanya Bapak RT, Pak RW kalau acara-acara demikian biasanya ketepatan rapat. Insya Allah ini rapatnya rapat Isra Mi'raj itu. Wa sholli ala Muhammad. Kita doakan para asatid, para perangkat perumahan Grand Cerme semuanya, umurnya, rezekinya, pekerjaannya, keluarganya barokah, Allahumma. Yang saya hormati, saya tak berdiri mawon nggih. Sing belakang cek kelihatan Bu ya. Nah, kalau gak kelihatan nggih geser-geser mboten. Kepada hadirin hadirat peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini semuanya rezekinya barokah, umurnya barokah, pekerjaannya barokah, keluarganya barokah. Lebih-lebih juga yang dinanti-nanti hutangnya lunas semua. Masya Allah, orang perumahan ini nggak ada yang hutang karena nggak ada yang amin, jarang yang amin. Berarti alhamdulillah nggak ada yang punya hutang. Allahumma. Anak-anakku yang hadir di majelis yang mulia ini, yang sangat saya cintai, mudah-mudahan anak-anak kita yang sering hadir di majelis-majelis yang kayak demikian ini, mudah-mudahan hatinya senantiasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmunya manfaat, ilmunya barokah. Allahumma. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita mari perbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita hari ini alhamdulillah summa alhamdulillah semuanya hadir. Saya mau tanya ke Pak RW dulu. Pak RW ini sudah semuanya Pak? Sudah Pak, satu perumahan.
Belum. Ini berapa persen Pak kira-kira? Sekitar 80-an persen. Berarti yang nggak hadir cuma 20% Pak ya. Dibalik apa? Gimana Pak RW? Yang nggak hadir 80%, yang hadir 20%. Pak RW bingung Pak RW. Alhamdulillah. Mudah-mudahan syukur kita di majelis yang mulia ini, di malam hari yang mulia ini, di peringatan Isra Mi'raj baginda Habibillah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mudah-mudahan semuanya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita diterima, rezeki kita ditambah, umur kita ditambah, nikmat kita juga ditambah, dan semuanya juga harapannya selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada baginda Habibillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, saat di dunia, saat di alam barzah, saat di yaumul qiyamah, semuanya mendapat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi dikatakan acara inti. Inti itu Bu, lama apa tidak? Oh, nasi wis ngantuk. Inti itu lama apa panjang apa sedikit? Iya, kadang saya kadang juga kurang suka acara inti. Berarti titik ae gak kakek Bu. Nggak banyak-banyak berarti, karena intinya saja. Setuju? Setuju? Bapak setuju sedikit Pak? Setuju. Wong intinya saja. Saya hanya menyampaikan yang disampaikan oleh Ketua Takmir. Ketua Takmir tadi menyampaikan 3 hal. Jadi saya mau ngomong di sini Isra Mi'raj, tapi sudah cukuplah yang disampaikan oleh Ketua Takmir Pak Ustadz Muhammad Syafi'i tadi 3. Bapak Ibu ditanya sama takmir, ingin memakmurkan masjid? Gue setuju. Setuju. Tapi jari ini Pak RW mek 20%. Setuju nah 20% nih. Pun. Yang kedua yang disampaikan takmir, Bapak Ibu kalau ingin memakmurkan masjid, setuju sedekah? Setuju. Ya intinya cuma itu nanti yang saya sampaikan berarti. Kemudian yang ketiga tadi apa Pak Muhammad Syafi'i? Ya mudah-mudahan dengan memakmurkan masjid, rezeki kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, saya hanya bertanya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj sampai menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, itu dibagi menjadi 2 perjalanan, Pak. Perjalanan yang pertama, perjalanan bumi. Loh kok iso perjalanan bumi? Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini namanya perjalanan bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya aja mikir sekarang.
perjalanan di bumi itu kalau kepingin cepet pakai apa, Pak? Pakai apa? Nah, saya ajak mikir saja. Jadi nggak usah ceramah, ya, ceramah apa pidato terlalu ya. Saya ajak mikir saja. Ibu-ibu sekarang saya tanya, perjalanan yang cepat, kalau namanya perjalanan bumi itu pakai jalan apa? Perjalanan jalan apa kok pesawat? Itu namanya kendaraannya, Bu. Jalannya bagaimana? Perjalanan di bumi itu, Pak, kalau kepingin cepat jalannya harus lurus. Mulai kok bingung. Coba kalau sampean di perumahan ini rumahnya berbelok-belok, melewati gang 1, melewati gang 2, belok lagi, sampainya ke masjid, lama apa enggak, Bu? Lama. Jadi kalau sampean kepingin cepet jalannya harus lurus. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean pernah ngetol? Jarang di tol itu kalau tidak tempat-tempat tertentu terus ada belokan. Maka jalan yang tercepat di dunia ini adalah jalan yang lurus seperti jalan tol. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang kedua, Bu, Pak ya, Nabi itu melakukan perjalanannya ternyata dari masjid menuju masjid. Loh, ada apa ini? Kok dari masjid menuju masjid, bukan dari rumah menuju masjid, bukan dari kantor menuju masjid, tapi dari masjid menuju masjid. Seperti yang disampaikan Pak Tamir tadi, Ustadz Syafi'i, kalau ingin memakmurkan masjid, orang yang memakmurkan masjid, keinginannya kuat memakmurkan masjid, insya Allah hidupnya makmur. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang saya tanya, kalau di sini saya tanya pahalanya, Bu, pahalanya besar mana? Sholat di Masjid Al-Falah sama sholat di Masjidil Aqsa. Saya tanya, Pak, ini, Pak. Bu, ibu-ibu dulu. Besar mana sholat berjamaah di Masjidil Falah sama Masjidil Aqsa? Ustadz Badur, terus Masjid Al-Falah. Masya Allah. Bu, saya tanya sekali lagi, besar mana pahalanya sholat di Masjidil Falah sama Masjidil Aqsa? Masjidil Falah, setuju, Bu? Bu, setuju. Bapak-bapak sekarang, kalau ibu-ibu, Pak, katanya sholat di Masjidil Falah itu pahalanya lebih besar daripada di Masjidil Aqsa. Bapak-bapak bagaimana, Pak? Sepakat, Pak? Bapak-bapak gak jawab, Bu. Berarti bapak-bapak ini arang sing nama Masjidil Falah kalau Masjidil Aqsa. Secara syariat, Bu, secara syariat, seperti yang disampaikan Ustadz Fakur, gak setuju. Pahalanya besar di Masjidil Falah itu gak setuju. Pahalanya secara syariat besaran di Masjidil Aqsa. Berapa, Bu, bandingannya, Bu, sama Masjidil Falah? Pira, Dik? Pira? 100. Pahalanya terpaut 500. Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa, Bu?
Tapi saya tadi mengatakan, Pak, saya setuju pahalanya juga lebih besar di Masjidil Falah. Kenapa? Kita tidak pernah sholat di Masjidil Aqsa, Bu. Betul ya? Kita tidak pernah sholat di Masjidil Aqsa. Maka pahalanya menurut saya juga lebih besar di Masjidil Falah. Ini secara akliyah. Lah berhubung Masjidil Aqsa sama Masjidil Falah itu besar pahalanya di Masjidil Falah karena kita tidak bisa sholat di Masjidil Aqsa. Mulai besok bapak-bapak, terutama saya tanya Pak RW nanti kalau ada acara lagi sudah berapa persen Pak RW nanti. Jadi nanti acara tahun depan atau acara-acara tertentu pas saya datang saya tanya Pak RW. Jadi Pak RW yang saya tanya duluan, sudah berapa persen Pak yang sholat di Masjidil Falah? Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten Bu, ibu-ibu sekarang saya tanya, saya hanya ngajak berpikir saja. Napa-napa? Bu, orang hidup butuh rezeki Bu ya. Bapak-bapak sepakat Pak? Rezeki. Oke, saya tanya sekarang. Ibu, ini ada orang dia itu 1 bulan gajinya cuman 1 juta. 1 bulan cuman 1 juta. Saya tanya bapak-bapak, Pak, gaji 1 juta cukup menafkahi keluarga Pak? Bapak-bapak kok menengan sih Pak? Iki lo takok gak ada ilmu Pak. Dijawab ngono Pak. Pak, saya tanya, gaji 1 juta 1 bulan cukup apa enggak Pak? Misalnya ada yang anak 5, ada yang minimal anak 2, istrinya kadang 2. Cukup apa enggak Pak? Cukup. Ndi sing ngomong cukup. Kepengen takut aku alasane tenanan iki. Saiki ibu tak balekno nang ibu-ibu. Gaji 1 bulan 1 juta cukup apa ora? Cukup. Oh, ibu-ibu kok kebalikan Pak? Ayo diselesaikan malam hari ini. Ya, seperti yang disampaikan Ustadz Syafi'i tadi, yang ketiga tadi, jadikan masjid penyelesaian problematika hidup manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Siap Bu? Nek menjero masjid masalahnya hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek menjero masjid Pak, sumpeke hilang. Allahumma. Nek menjero masjid Bu, lali utange. Allahumma. Nek menjero masjid Pak, anak-anak sampean sing nakal lali kabeh. Gak kira lali Pak, gawa salat. Tepat yang disampaikan takmir tadi, jadikan masjid penyelesaian dari problematika hidup manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lanjutkan tadi. Ibu-ibu 1 juta nggak cukup, bapak-bapak 1 juta cukup. Sekarang saya sampaikan Bu, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seluruh manusia itu rezekinya beda-beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Rezeki antara yang satu dengan yang lain beda-beda. Jadi tidak ada orang itu iri dengan tetangga karena apa? Tahu Allah itu kasih rezeki sama kita itu beda.
kadang ngapunten, ada tetangganya bangun pagarnya rumah, karena kita belum bisa bangun pagarnya rumah. Ada lagi bapak-bapak lihat tetangganya beli mobil, karena kita masih pakai motor. Ada lagi beli kulkas teko sak sepedae dimuat duk mobil tambah deg 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 deg, sing dituku akeh deg 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 deg. Pak, jantung manusia ini kalau sudah diisi dengan sifat iri dan sering deg deg deg, ono tonggone oleh nikmat lho, deg, tidak mengucapkan begini, alhamdulillah ya Allah, tetangga saya diberikan rezeki oleh Allah yang melimpah, mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Allahumma. Orang yang semakin banyak deg 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 itu alamat akan cepat mati. Karena jantung itu banyak sering deg iku nemen, iku akan tidak stabil jantung itu. Dan sekarang saya tanya lagi, saya kembalikan, ketika Allah itu memberikan tiap manusia itu rezekinya berbeda, maka hal yang terbaik bagi kita adalah syukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa Bu? Syukur. Ibu-ibu, saya tanya lagi, kalau misalnya gaji suami panjenengan 15 juta cukup apa enggak Bu? Cukup? Bapak-bapak gaji 15 juta cukup Pak? Tenang kualian masa. Sekarang bapak-bapak setuju dengan sampean gaji 15 juta cukup. Bapak-bapak juga saya tanya, gaji 15 juta cukup? Mohon maaf Bapak ya, rezeki 1 juta kadang model dia hidup itu makan sekedarnya, pokoknya kenyang. 1 hari ikan asin, 2 hari ikan tempe, 3 hari ikan tahu, 4 hari sayur-sayur mayur, 5 hari hanya ikan telur, 6 hari ikannya diganti apa? Lodeh tanpa lauk pauk. Cukup 1 juta cukup. Yang buat gak cukup itu Bu, ya, yang buat gak cukup itu Pak, pola hidup yang menuruti semua nafsu-nafsu, kepentingan, keinginan. Gaji 15 juta pun gak cukup. Karena apa? Keinginan nafsunya ini selalu dituruti. Keluar, beli ini, keluar lagi, beli ini, keluar lagi, beli itu. Gak cukup 15 juta Bu. Tapi 1 juta cukup. Inilah Allah menciptakan perbedaan rezeki di antara manusia itu agar manusia itu bersyukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis, perjalanan mulai dari masjid menuju masjid. Sekarang Mi'raj, Pak. Mi'raj itu perjalanan langit. Kalau tadi masjid menuju masjid perjalanan bumi. Nah, perjalanan langit ini Pak, ini tiap hari kita lakukan. Melalui apa Bu? Doa. Melalui sholat. As-sholatu mirajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Orang beriman ketika mau naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka melakukan sholat. Jadi ketika kita malas dalam sholat, itu diperlihatkan oleh Rasulullah sama malaikat Jibril ketika melakukan perjalanan itu. Dilihatlah, ada sekelompok manusia itu kepalanya itu dipukul, pecah kembali lagi dipukul, pecah kembali lagi, begitu seterusnya. Nabi tanya, ya Rasulullah, itu siapa orang yang kepala
kepalanya pecah, kembali lagi, kemudian pecah lagi, dipukul lagi, pecah lagi. Itu siapa ya Rasulullah? Sinten Bu? Orang yang malas sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sudah dikasih gambaran Pak sama Rasulullah ketika perjalanan Isra Mi'raj itu, bahwa orang-orang yang malas melakukan sholat itu kepalanya, siksanya diperlihatkan sebagai muqaddimah. Maka ketika kita itu tidak bisa konsen dalam sholat, kita itu mudah, pikiran kita itu stres. Betul apa Bu? Betul apa tidak Bu? Orang yang malas sholat itu kalau kena masalah Pak, kepalanya mudah stres. Kepalanya ini seakan-akan mau pecah. Kepala ini sering pusing, sering sakit, sering stres. Kenapa? Kalau diteliti-teliti Pak, ngapunten, kadang kita itu sholatnya malas. Jadi kalau kulo kali panjenengan sedaya ini menjaga sholatnya seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Orang itu kalau menegakkan sholat, itu dia menegakkan agamanya Pak. Bu, di Perum Grand Karangan ini, seandainya ini, mudah-mudahan bukan seandainya lagi, masjidnya kalau dur berapa Pak Fatkur? Satu baris di situ berapa orang Pak Fatkur? 15. Dur satu baris, asar separuh nih kalau Ustadz Fatkur. Maghrib baru banyak Pak ya. Isya banyak. Subuh 2 baris. Alhamdulillah kasihan. Seandainya Masjid Al-Falah ini, sampai tadi sudah sepakat bahwa pahala sholat di Masjidil Falah itu lebih besar daripada sholat di Masjidil Aqsa. Ayo Pak, mulai dari perangkat, mulai dari tokoh agama, mulai dari ustadz-ustadznya, semuanya kompak apa? Bagaimana memakmurkan masjid ini? Biar apa? Kehidupan rumah per rumah di perumahan Grand Cerme ini ditata oleh Allah. Kenapa? Oh, ternyata orang Perum Grand Cerme itu menegakkan sholatnya luar biasa. Jadi kehidupannya ditegakkan oleh Allah Pak. Kerjaannya tegak, rezekinya tegak, kokoh maksudnya. Ekonominya tegak, kokoh. Karena apa? Rajin menegakkan sholat. Bu, sekarang saya tanya, besar mana pahala sholat di Masjidil Haram sama Masjidil Falah? Masjidil Falah lagi. Bapak-bapak ini ketawa-ketawa ini. Masjid Al-Falah, yaitu disingkat tadi Masjidil Falah itu. Kalau sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan berapa Pak? Berapa? 100.000. Tapi berhubung kita belum pernah ke Masjidil Haram, lebih besaran sholat di Masjidil Falah. Wong kita nggak pernah ke sana kok. Lain yang sudah pernah ke sana. Nah ini menjadi apa? Menjadi perenungan dan pemikiran kita Bu Pak ya. Bahwa mari kita tegakkan sholat di perumahan Grand Cermi semuanya, mulai anak-anak. Wong saya tanya Bu sampean kesini sama bapaknya apa ndak? Kesini sama bapaknya apa ndak? Nggih, sing nggih angkat tangan. Tuh ya, nggih tapi mboten ngaku gak jujur sampean. Bapak-bapak saya tanya kesini sama ibunya Pak? Nggih tenanan sampean.
Ini majelis ilmu, Pak. Bu, ini majelis ilmu. Orang yang ketika bersyukur kepada Allah itu tandanya apa? Dia sering duduk-duduk di majelis, Pak. Ojo alasan saya habis capek kerja. Semuanya orang kerja, Bu. Kalau kita alasan terus capek, kapan berangkat kita? Jadi suami yang soleh itu menciptakan keluarganya cinta majelis ilmu. Itu suami soleh, Bu. Jadi anak-anaknya, istrinya diajak semuanya ke masjid, ke musola. Kenapa? Agar kehidupan kita ditata oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian sebelum saya akhiri, saya tidak banyak, kurang satu saja. Masjid Nabawi, Bu, juga sama. Kalau pahalanya di Masjid Nabawi berapa, Bu? 1.000 dibanding dengan masjid yang lain, Pak. Tapi berhubung kita tidak pernah ke sana atau belum ke sana atau mau ke sana, sering tidak di sana kan kita ini. Jadi pahalanya juga besaran Masjidil Falah. Intinya begini, Bu, Pak, ya. Kalau kita ingin hidup kita ditegakkan oleh Allah, hidup kita ingin dimakmurkan oleh Allah, hidup kita diberikan kebahagiaan oleh Allah, hidup kita ini dijaga oleh Allah, hidup kita ini dibimbing oleh Allah, hidup kita ini dibarokai sama Allah, hidup kita ini dirahmati oleh Allah, hidup kita ini diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah ruah. Jagalah sholat. Kenapa jaga sholat? Ini oleh-oleh, Bu. Oleh-oleh siapa? Oleh-oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadap kehadirat Allah di Sidratil Muntaha. Bukan lewat malaikat, bukan lewat Jibril, bukan. Jibril hanya mengantar, tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Ini oleh-oleh langsung Rasulullah menghadap kehadirat Allah. Nabi Adam itu, Bu, ketika ketemu Rasulullah, beliau ini menangis. Nabi ketemu dengan Nabi Adam di langit berapa, Bu? Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam di langit keberapa? Langit berapa, Pak? Langit pertama. Nabi Adam ini menangis. Kadang sedikit menoleh ke kanan, beliau tersenyum. Ditanya, kenapa itu wahai Nabi Adam? Ketika melihat ke kanan, beliau tertawa, tersenyum. Ketika melihat ke kiri, beliau menangis. Karena Nabi Adam alaihissalam ketika menengok ke arah kanan, Bu, jadi nanti roh-roh kita ini semuanya dikumpulkan oleh Allah di langit yang pertama, yaitu di sekeliling Nabi Adam alaihissalam. Lah roh-roh itu ketika di sebelah kanannya Nabi Adam, ketika Nabi Adam melihat, beliau tersenyum dan tertawa. Karena apa? Roh-roh mereka ini anak turunnya Nabi Adam ini calon-calon penghuni surga. Mudah-mudahan yang sering duduk di majelis-majelis ilmu, sering menjaga sholatnya di Masjidil Falah ini, semuanya dicatat oleh Allah menjadi ahlal jannah. Allahumma. Nabi Adam kebalikan, Bu, ketika beliau melihat ke arah kiri, beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan ya Allah, kasihan, ini juga anak turunku ya Allah. Ini juga darah dagingku ya Allah. Saya sebagai orang tuanya manusia, saya ikut menangis ya Allah. Kenapa Nabi Adam? Ini adalah ahli-ahli neraka. Maka jadi orang tua, Bu, ketika waktu-waktu sholat, ingatkan anak-anak kita. Ayo nak, berangkat ke Masjidil Falah. Ayo Bu, berangkat ke Masjidil Falah. Kalau tidak bisa berangkat ke Masjidil Falah, sholat berjamaah di rumah, barangkali ada halangan-halangan.
kita itu, Masya Allah, sholat saja datang itu sudah alhamdulillah, belum mikir khusyuk, Bu. Kenapa? Khusyuk ini adalah awal daripada sesuatu perkara yang diangkat oleh Allah, terlebih lagi yang pertama kali diangkat oleh Allah. Ini khusyuk. Kita tidak bahas itu. Kenapa? Jauh. Kita masih datang memakmurkan masjid saja belum ada hiroh, belum ada semangat, belum ada gerakan niat hati yang kokoh, hati yang tulus untuk bagaimana Masjidil Falah ini bisa ramai jamaahnya. Insya Allah ketika masjid ini sudah ramai, maka Perum Grand Cermi ini juga rezekinya semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu ketika tidak bisa khusyuk, bapak-bapak dalam sholat, tetap hadir, Pak. Walaupun tidak bisa khusyuk, Bu, tetap hadir. Kadang kita itu tidak bisa khusyuk dalam sholat, tetapi naudzubillah khusyuk ketika meninggalkan sholat. Ini yang direnungkan. Jadi sholat gak bisa khusyuk, tetapi meninggalkan sholat begitu khusyuk. Ini diangan-angan, Bu, ya. Kadang Bapak, kita sholat, pikiran kita ngelantur kemana-mana, ingat pekerjaan kita, ingat anak-anak kita, ingat problematika hidup di keluarga kita, ingat masalah ujian kita. Pikirannya ketika sholat melantur kemana-mana. Itu lebih baik, Bu. Itu lebih baik, Pak, daripada kita ada di mana-mana atau kemana-mana tapi sering meninggalkan sholat. Jadi intinya, ayo, bisa khusyuk atau tidak bisa khusyuk, datang semua ke Masjidil Falah ini. Kenapa? Agar hati kita ini tidak dibikin oleh Allah semakin lalai. Ketika hati ini lalai, Pak, semuanya akan dilalaikan oleh Allah. Rezeki kita juga dibikin lalai. Kenapa? Bayarannya akeh tapi tidak tambah dekat kepada Allah. Dibikin oleh Allah lalai. Jadi intinya sholat, Pak. Hidup itu, kalau ingin tenang hidupnya, kalau ingin bahagia hidupnya, kalau ingin sejahtera hidupnya, perbaiki sholat kita. Ketika sholat ini sudah baik, ketika apalagi sudah bisa khusyuk, insya Allah rezeki itu datang. Saya kemarin ngapunten, Bu, pas berangkat, ini ada kisah berangkat manakib saya itu, biar bapak-bapak bisa mengambil suatu ibroh. Pas saya berangkat manakib, itu saya berkata pada istri saya, Dek, perut saya panas, badan saya nggak enak, perut saya panas. Terus tetap berangkat. Memang saya yang mimpin, Pak. Besok ada orang yang ngirim rezeki. Saya katakan pada istri saya, Pak, besok ada orang yang kirim rezeki, terus yang kedua sampean akan dapat ini. Pagi-pagi, Bu, memang saya itu kan orangnya pejuang, Bu, wis rono-rono ya wis ngomong ngobrol-ngobrol ngeten iki karo konco-konco. Pagi-pagi ada tamu mau umroh, Pak, bawa nasi satu mobil. Jadi bawa nasi satu mobil sama uang agak tebel begini, Pak, agak tebel, mungkin kalau dinilaikan hampir UMR sekarang. Jadi istri saya itu sampai begini, iya ya, kita kadang lalai, kurang khusyuk nanggone sholat, kurang iso njogo nanggone sholat kula kali. Rezeki itu ditata, Bu, sama Allah itu rezeki. Jadi ketika sholat kula kali panjenengan sedaya sampean perbaiki betul. Ayo ditoto betul, khusyuk gak iso khusyuk, anak-anak dijak kabeh nang masjid. Wayahe adzan, kadang adzan kita panggilan Allah ini kadang kita abaikan.
Ketika kita sudah mengabaikan perintahnya Allah, Bu, Pak, semua diabaikan, gak sedikit sama Allah diabaikan. Rezeki kamu diabaikan sama Allah, anak kamu semakin diabaikan sama Allah, istri kamu semakin diabaikan sama Allah. Naudzubillah, jangan sampai sekarang ini, Bu, kita itu, saya tanya, Bu, panjenengan itu lebih dekat sama HP apa sama suami sampean, Bu? Ibu-ibu lebih dekat dengan HP-nya atau dengan suaminya? Saya kemarin itu di Balong Panggang, saya tanya orang-orang. Waktu itu acara Walimatul Hamli. Pak, deket mana? HP sama istri? HP kompak. Kalau di sini dekat mana HP sama suami, Bu? Suami, alhamdulillah. Bapak lebih dekat HP-nya sama suaminya, sama istrinya? Kadang ngapunten, Bu, ngapunten. Kita itu berdoanya Masya Allah sama Allah itu. Kadang malam jam 2 bangun tahajud. Kadang doanya itu bisa menangis, meneteskan air mata luar biasa. Tetapi apa? Kadang di warung, di tempat-tempat di luar rumah itu ketika ngobrol sama teman-teman itu enjoy. Tapi ketika di rumah sudah dekat sama istrinya kayak orang asing. Yang satu pegang HP, ibunya pegang HP, bapaknya juga pegang HP, anaknya juga pegang HP. Ini penyakit, Pak. Kenapa? Kita kadang kalau minta sama Allah, ya Allah anak yang soleh, ya Allah, saya tahajud menghadap kehadiratmu, ya Allah, kepengen ya Allah anak-anak saya sukses, ya Allah, saya menghadirkan diriku kepadamu, ya Allah, saya persembahkan doa kepadamu dengan untaian air mata, dengan permohonan, dengan belas kasihmu, ya Allah, koyok-koyok. Tapi ketika ada di dalam rumah, hubungannya dengan istri tidak terbangun dengan baik, yang terbangun malah dengan HP. Ini tolong, Bu, dikurangi sedikit-sedikit. Apalagi ibu-ibu itu, kalau saya melihat Facebook hari ini, ibu-ibu itu banyak kalau di Facebook itu begini-begini. Begini-begini. Bapak-bapak diingatkan loh, Pak. Kalau ada istri di TikTok, di FB, goyang-goyang menunjukkan mukanya yang cantik dan lain sebagainya, diingatkan, Pak. Ketika istri sudah mulai tidak waras, berarti suami lebih tidak waras. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Itu sekarang begitu zamannya. Saya kasih tahu, Bu. Iya, ibu sekarang umurnya masih 40, masih 50. Goyang-goyang, kadang goyangnya luar biasa. Nah. Oh, kata anaknya, ibu masih muda kok. Kata ayahnya, ibu masih muda, nggak apa-apa. Ketika sudah umur 70, dilihat cucunya, Masya Allah, ini siapa ini? Ini mbahmu, Masya Allah, mbah saya joget-joget, ini hidupnya di TikTok, di FB cuma joget-joget. Ini menjadi pelajaran yang tidak baik bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Hati-hati makanya. Kenapa? Medsos itu hari ini banyak menjadi dosa jariah. Orangnya sudah meninggal, TikTok isi joget. Hati-hati, Pak. Ibu-ibunya diingatkan anak-anaknya, jangan sampai TikTok, FB itu digunakan untuk pamer-pamer tentang body. Biasanya kalau sudah perempuan itu body, wajahnya, bodinya, goyangannya, kemenyeknya dan lain sebagainya. Itu hati-hati, Pak, diingatkan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati, ada dosa jariah. Orangnya sudah dikubur di alam kubur, tapi FB dan TikToknya masih menyebarkan aura-aura pahala-pahala yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kula kali panjenengan sedaya. Kula mung minta kepada bapak-bapak, terutama para asatid,
Bapak RW, Bapak Takmir, Ustadz Fatkur dan lain sebagainya. Ayo kita ramaikan, kita makmurkan, lebih-lebih mau menjelang puasa Ramadan. Mudah-mudahan ada majelis-majelis ilmu, ada majelis-majelis zikir yang menjadi kegiatan di Masjidil Falah. Mudah-mudahan dengan memperbaiki hidup kita melalui majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, anak-anak kita, cita-cita kita semuanya diberikan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bapak-bapak ketika banyak waktu luang mohon hadir di Masjidil Falah ini untuk meramaikan masjid kita. Mudah-mudahan dengan contoh yang diberikan oleh panjenengan sedaya, anak-anak kita, istri-istri kita semuanya mengikut di belakang kita meramaikan masjid kita, lebih-lebih di malam-malam puasa Ramadan. Dan mudah-mudahan yang terakhir, saya berharap mudah-mudahan perumahan Grand Cermi ini sedikit demi sedikit semuanya dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu menjaga syariat Allah, orang-orang yang selalu syiar agama Allah, orang-orang yang selalu menegakkan perintah Allah, sehingga harapan kita yang terakhir yang ditunggu-tunggu ketika kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita membawa iman dan husnul khotimah, membawa iman dan husnul khotimah, membawa iman dan husnul khotimah wa alaihi bisafaatil udma, safaati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, doa Ustaz. Ustaz, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadi niyati salihah, ala hadi niyati doa wal qabul bijahi wa syafaati Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, sedaya hajatipun konco-konco dulur-dulur perumahan Grand Cermi, ya Allah, mudahkan semua urusannya ya Allah, mudahkan semua pekerjaannya ya Allah, mudahkan semua rezekinya ya Allah, berikan semua apa yang menjadi harapan mereka Engkau kabulkan bi barakati hadzal majlis ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah jami'al hajat jami'al hajat jami'al hajat wa tahina biya min jami'i sayiat wa tarfa'una biya ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna biya asal hayat min jamil khairati fil hayati ya ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah sakaratil maut wa najatan minan naril afaindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin, Rabbi hab li minas solihin, Rabbi hab li minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Farzuqna ya Allah, farzuqna ya Allah, farzuqna ya Allah kamalal mutaba'ati lahu
ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا يا الله في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا يا الله في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mekaten ingkang saged kula aturaken, mari kita tutup dengan bacaan salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah. Demikian tadi rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Muhammad Haris tadi bisa bermanfaat dan menjadi hasanah keilmuan bagi kita sekalian, sehingga menambah keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sebagai pembawa acara mewakili panitia penyelenggara dan takmir Masjid Al-Falah mengucapkan terima kasih atas kehadiran, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sifate murid ingkang bagus iku lima tinawal terus kaudin iku husnul dhani marang guru tingkah lakune kaudin iku husnul dhani marang guru tingkah lakune sifat murid ingkang bagus iku lima terus kaudin iku husnul marang kaudin iku husnul dhani marang tingkah lakune iku husnul dhani marang guru tingkah lakune amung papat saking guru tuturan kaping telu tinggal cegahan saking
hormat kune kapelima doa kebagusan kapel papa hormat kune kapelima doa kebagusan kang dengan iku husnadane marang tinggal lakoni kang dengan iku husnadane marang goro tinggal lakoni kangen iku husnudane marang goro tinggal lakoni اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه